Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan masih pada metode transportasi ya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana jika kasus kemarin yang kita sudah selesaikan, kita selesaikan menggunakan tahap FAM dan MODI. Jadi pada tahap pertama kita gunakan FAM dan tahap kedua kita gunakan MODI. Bagaimana penyelesaiannya? Kita masih menggunakan kasus yang sama ya. Nah, ini kita abaikan dulu saja. Kemarin kan kasusnya adalah biaya masing-masing gudang itu 20 dari pabrik A ke gudang 1, 5 pada pabrik A ke gudang 2 ya, dan 8 pada pabrik A ke gudang 3 dan seterusnya. Kapasitasnya masing-masing pabrik A itu 90, B 60 dan C 50 ya. Nah, untuk farm kalau pada NBC kemarin yang kita hitung pertama kali adalah kapasitas yang diangkut ya. Terus baru kita kalikan dengan biaya distribusinya. Nah, berbeda untuk farm ini kita hitung terlebih dahulu selisih dari biaya transportasinya. Selisih yang mana? Jadi kita hitung dua selisih biaya terkecil. Dua selisih biaya terkecil pada masing-masing baris dan kolom. Nah, kita lihat dulu, kita hitung pertama kali pada baris pertama. Ya, kita hitung pada baris pertama, biaya terkecil yang dua biaya yang terkecil itu berapa sih? 8 dan 5 kan? Pada baris pertama. Nah, kita hitung selisihnya. Ya, selisihnya adalah 8 min 5. Di sini selisihnya adalah 8 min 5. Nah, kalau untuk farm ini kita tambahkan dua kolom ya, satu kolom satu baris, yaitu beda baris dan beda kolom. Jadi di sini 8 kurangi 5, 3. Di sini kita lihat biaya terkecilnya 15 dan 10. Selisihnya adalah 5. Di sini 10 dan 19. Selisihnya adalah 9. Ya, begitu juga pada kolom. 15 kurangi 20 kurangi 15. Selisihnya 5. Ya, 10 kurangi 5. 5 dan 10 kurangi 8. 2. Ingat, 2 biaya yang terkecil. Nah, setelah itu ya, kita pilih pada baris maupun kolom, kita pilih beda biaya yang paling besar. Berarti dari sini nih, kita lihat beda biaya yang paling besar kan ada di sini. Ada di 9. Ada di baris ketiga. Ya. Nah, ini yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi 9 ini selanjutnya kan berarti kita akan pilih penyelesaiannya itu pada pabrik C dulu atau pada sumber yang ketiga. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan selisih biaya terbesarnya, kita pilih ya, di sini kita pilih mana yang diangkut atau mana yang biayanya yang paling kecil. Ya, mana biaya yang paling kecil di sini. Nah, biaya yang paling kecil antara 25, 10, dan 19 adalah 10 kan? Di sini kan adalah 10. Ya, adalah 10. Nah, inilah yang akan kita alokasikan terlebih dahulu. Ya. Kita lihat pabrik C mempunyai kapasitas 50 dan permintaan gudang 2 ini 110. Berarti kita hanya bisa memenuhi berapa? 50 kan? Walaupun permintaannya 110 tapi pabrik C hanya bisa memenuhi 50. Ini ada di mana? Ini ada di sel 32. Nah, biar kalian nggak lupa, kalian buat di kertas lain atau di bagian lain sel ini. Tetapi anggaplah sel-sel yang terisi ini semua masih kosong. Jadi yang kita isi hanya nama pabrik, gudang, quantity supply, quantity demand, dan biaya. Jadi yang 50, 50, 60, 10 ini kita anggap masih kosong. Nah, baru kita isi. Berapa isinya? Tadi di sel 32, yang biaya terkecilnya ini 50. Nah, ini yang pertama. Jadi kita isi di sini 50. 50 di sini. Ya, sama seperti ini. Nah, kalau sudah kita alokasikan, ya, dan pabrik C itu tadi kan sudah habis karena sudah terdistribusi di gudang 2. Selanjutnya ini kita coret. Ini kita tidak masukkan lagi. Kita coret di sini. Nah, lanjut pada tabel yang kedua. Berarti tabel kedua ini hanya ada pabrik A, pabrik B. Ingat pabrik C sudah kita coret. Dan gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Selanjutnya, kita hitung
tahapannya adalah sama. Kita hitung selisih dua biaya yang terkecil. Di sini masih 8 dan 5 ya, berarti 3. Di sini masih 15 dan 10, 5. Di sini masih, ingat ya, total demand tidak ya, total demand tidak. Berarti 20 kurangi 15, 5. 20 kurangi 5, 15. Dan 10 kurangi 8, 2. Tahap yang kedua adalah kita pilih selisih biaya yang terbesar. Berarti selisih biaya yang terbesar ini ada di kolom. Kalau tadi ada di baris, ini ada di kolom. Ya, kolom gudang 2. Selanjutnya bagaimana? Kita pilih biaya yang terkecil kan. Nah, biaya yang terkecil itu ada di sini. Ya, biayanya antara 20 dan 5 kan terkecilnya ada 5. Sehingga kita akan alokasikan di sel 1, 2 ini. Ya, di gudang 2 ini. Berapa yang akan kita distribusi? Kan begitu. Ingat, ingat ya bahwa permintaan gudang 2 ini 60, tetapi pabrik A bisa menyediakan 90. Kita harus memberikan sesuai atau paling kecil lah, kalau permintaannya yang 60 ya 60 aja agar tidak sisa. Sehingga kita tuliskan di sini sel 1, 2. Berapa? Sesuai permintaan karena hanya 60. Nah, berarti di sini kita tulis 60. 60 ya, di sini kita tulis 60. Oke. Berarti untuk gudang 2 berarti ini sisa 30 ya. Ini hanya sisa 30. 30 ya, ini 30. Berarti untuk gudang 2 ini sudah habis, kita coret. Ini kita coret. Nah, tabel ketiga, berarti di tabel ketiga ini kita hanya tinggal pabrik A, B, gudang 1 dan gudang 3. Ingat ya, pabrik A, B, gudang 1 dan gudang 3. Caranya sama, kita hitung selisihnya. Karena ada 2 ya, tinggal selisih itu. 20 kurangi 8, 12. Ya, 15 kurangi 10, 5. 20 kurangi 5, 5. 10 kurangi 8, 2. Ingat total demand dan total supply tidak masuk. Tahap kedua adalah kita mencari selisih beda baris ataupun beda kolom yang terbesar. Berarti ini berada pada, biar beda warnanya ya, di sini kan. Ini akan kita selesaikan terlebih dahulu. Ada di baris. Nah, mana biaya yang terkecil? Biaya yang terkecilnya ada di gudang 3, di sini. Nah, kita lihat gudang 3 itu permintaannya berapa? 40. Tetapi pabrik A hanya bisa mencukupi 30. Sehingga kita akan memberikan berapa? 30 kan? 30 ke gudang 3 atau di sel 1, 3. Sehingga di sini tadi kita isikan ya, di sel 1, 3 itu 30. Di sel 1, 3 tadi 30. Ya. Nah, berarti pabrik A ini sudah habis ya teman-teman karena sudah dialokasikan ke gudang 3. Pabrik A sudah habis. Ya. Dan ini di gudang 3 masih kurang 10. Nah, selanjutnya 10 ini kita akan ambilkan dari pabrik mana? Lihat, ternyata pabrik B itu tadi masih 60. Ya, 60 ini akan kita alokasikan kemana? Berapa yang masih dibutuhkan? Ternyata gudang 1 masih membutuhkan 50 dan gudang 3 masih membutuhkan 10. Sehingga pas kan sebenarnya kalau di sini ditotalkan 60. Jadi, kapasitas di gudang B ini yang masih 60 akan kita distribusikan ke gudang 1 50 dan gudang 3 10. Ya, gudang 1 50 dan gudang 3. Gudang 1 tadi 50 dan gudang 3 10. Sehingga semua sudah teralokasikan dengan baik. Nah, ya. Nih, jadi kita sudah alokasikan dengan baik sehingga kita sudah mendapatkan hasilnya. Sudah semua teralokasikan, kita tinggal sudah mendapatkan hasilnya, kita tinggal menghitung ya. Kita tinggal menghitung total cost-nya berapa. Total cost dihitung dari sel-sel yang terisi tadi. 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 dan 50 kali 10. Ya, nilainya adalah 1890. Nah, apakah ini sudah optimal? Ini kan baru di tahap pertama. Ya, apakah sudah optimal? Nah, untuk mengeceknya ya, untuk mengeceknya kita harus melakukan atau melanjutkan pada tahap kedua, yaitu dengan menggunakan MODI.
Jadi ini adalah modifier distribution, adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal pada masalah transportasi. Optimalnya apa? Total biaya transportasi yang minimum. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan rumus-rumus UI, VJ, rumus vektor di sini untuk menghitung sel-sel kotaknya. Ya, nah kita akan menggunakan UI plus VJ sama dengan CIC. Ya, yang kosong dengan menggunakan rumus indeks perbaikan CIC dikurangi UI dikurangi VC. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, anggaplah di sini, ini saya hapus dulu. Yang pertama, itu kita mulai, jadi semua ini kita tulis ya, ini UI, jadi pada baris itu U1, pabrik A berarti U1, pabrik B itu U2, dan pabrik C itu U3. Untuk gudang 1 ini V1, gudang 2 V2, dan gudang 3 V3. Nah, Bu, nilai 20, 15, 14, 15, 0 ini dari mana? Kita belum tahu. Ini yang akan kita cari, kecuali U1. U1 atau di pojok kiri atas ini selalu dimulai nilainya dari 0. Ini untuk membantu kita. Ya. Nah, kita selanjutnya akan menghitung nilai U2, U3, V1, V2, V3 dengan cara bagaimana? Dengan cara rumusnya adalah UI ditambah FC sama dengan CIC. Jadi U di sini ditambah V di sini sama dengan cos-nya pada sel yang segaris dengan U dan V yang dituju. Nah, karena kita baru menemukan nilai U1 ya, atau sel 11, itu kan berarti sel 11 itu U1 ditambah V1 sama dengan 20. Kenapa 20? Kan CIC-nya U1 dan V1 ini ada di sini kan. Ya. Jadi CIC-nya adalah 20. U1 tadi berapa? U1 di sini nilainya adalah 0 ya. Ingat untuk membantu U1 itu pasti dimulai dari 0. Ditambah V1 yang kita hitung sama dengan 20. Berarti V1 berapa? V1 sama dengan 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Berarti kita sudah dapatkan V1 20. Selanjutnya dari U1 dan V1 kita bisa menghitung mana lagi ya yang kita bisa cari. Dari V1 kita bisa menghitung U2. Ya. Bisa nggak? U2 kita bisa hitung nggak? Nah, ternyata nggak bisa karena U2 ini kan kalau menggunakan V1 ya, ini tidak ada sel yang terisi. Jadi kita hanya bisa menghitung menggunakan sel-sel yang terisi ya. Oke, berarti ini untuk U2 dan U3 kalau kita hanya baru mendapatkan V1 kita tidak bisa menghitungnya. Ya. Kita tarik kan di sini kosong nih, kosong. Kita geser ke sini. Dengan U1 kita bisa mencari V2 kan. Dengan U1 kita bisa mencari V2. Bisa, karena U1 tadi kita sudah ketahui. Untuk mencari V2 bisa nggak dengan U2? Tidak bisa, karena U2 juga kita belum ketahui. Nah, sehingga kita mencari dulu sel 1, 2. Sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan cos-nya 5. Ya. U1 tadi 0 ditambah V2-nya berapa? V2-nya yang kita cari sama dengan 5. Berarti kan V2-nya itu 5 min 0. Itu sama dengan 5. Untuk V2. V2 sudah kita ketahui berarti ya. V2 sama dengan 5. Nah, oke, V2 kita sudah ketahui. Berarti kita bisa menghitung mana nih? Karena sel ini sudah terisi nih. Kita bisa menghitung U2. Sel 2. Menggunakan ini ya. Yang terisi kan kalau kita tarik garis lurus kan ini yang terisi. Ya, kita tarik garis lurus ini yang terisi. Sama dengan U2 ditambah V2 sama dengan 20. U2 ini yang kita cari, U2 sama ditambah V2-nya tadi 5 sama dengan 20. Berarti U2 sama dengan 20
min 5. Ya, sama dengan 15. Oke, U2 kita sudah dapatkan nih. U2 kita sudah dapatkan. Ya. Selanjutnya kita bisa mencari mana? Kita bisa mencari dengan U2 kita bisa mencari V3? Tidak bisa ya, kalau kita tarik kan ini kosong semua. Jadi kita harus mencari V3 dulu. V3 kita dapat U3 kita dapatkan dari mana? Dari U2. Kita tarik ya. Ini ada sel yang terisi. Berarti sel ya. Sel 32 itu dari U3 ditambah V2 sama dengan 10. 3 yang kita cari ya, U3 ditambah V2 tadi 5 sama dengan 10. Berarti U3 sama dengan 10 min 5 sama dengan 5. U3-nya kita dapatkan 5. Nah, baru kita bisa menghitung V3 dengan menggunakan U3 tadi, karena di sini selnya terisi. Sel 33 sama dengan U3 ditambah V3 sama dengan 19. Berarti U3 tadi kita ketahui 5. Ya, 5 ditambah V3 sama dengan 19. Berarti V3-nya sama dengan 19 min 5. 14. Ya, nah ini tahap yang pertama. Kita harus mencari dulu nilai U masing-masing, U dan nilai masing-masing V. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, ya, kita akan menghitung indeks perbaikannya. Indeks perbaikan itu ya, saya tulis di sini. Indeks perbaikan. Itu rumusnya adalah CIJ dikurangi UIJ dikurangi VIJ. Ya. Nah, indeks perbaikan ini yang kita hitung adalah sel-sel yang kosong. Ya, sel-sel yang kosong. Berarti sel 13, sel 21, sel 23, sel 31 dan ya itu. Kita mulai dulu dari sel 13. CIJ-nya berapa? 8. Dikurangi U1-nya berapa? 0. Dikurangi V3-nya berapa? 14. Sama dengan min 6. Ya. Terus sel 21. Ya. CIJ-nya berapa? 15. Dikurangi UIJ-nya berapa? 15. Dikurangi VIJ-nya berapa? 20. Sama dengan minus 20. Terus sel 23. CIJ-nya 10 dikurangi U1-nya 0. Mohon maaf, sel 2-nya 15 dikurangi U3, V3-nya 14. Sama dengan min 19. Sel 31, sel terakhir. Ya. CIJ-nya 25 dikurangi U3-nya 5 dikurangi V3-nya 20 sama dengan 0. Nah, mana yang harus kita perbaiki dulu? Ya, yang harus kita perbaiki dulu adalah yang negatif terbesar. Nah, negatif terbesarnya ini berada pada sel 21. Sehingga sel 21 ini yang harus kita perbaiki dulu. Dari mana tabelnya? Tabelnya kita dapatkan dari NWC tadi. Jadi ini kita dapatkan dari yang hasil NWC tadi, ya. NWC yang sudah kita kerjakan. Kita pindahkan sel yang sudah terisi ke sel yang kosong. Oke, dengan penghematan terkecil. Nah, karena tadi basis kita pertama yang akan kita perbaiki sel 21, ya, sel 21. Jadi mulai dari pojok kiri atas, kita akan pindahkan 50 ini ke bawah. 50 pada sel 21 ini ke bawah. Ya. Sehingga kalau di sini 50, teman-teman, saya ganti dulu biar warnanya beda. Oke ya. Ini kita pindahkan ke bawah. Oke ya, ini kita pindahkan ke bawah. Kalau di sini 50, berarti harusnya di sini 60 nggak? Tidak kan, karena kapasitas B ini hanya 60, berarti di sini 10.
karena sudah diberikan ke gudang 1 50. Berarti di sini 40 nggak? Kita lihat karena permintaan gudang 2 110 dan baru dipenuhi 20, berarti di sini adalah 90. Ya, 90. Berarti di sini apakah 50? Ya sudah dipenuhi kan? Tadi sudah dipindahkan. Gudang 1 sudah dipenuhi dari pabrik B, berarti ini 0. Nah, ini untuk perbaikan yang sel 21. Selanjutnya masih ada lagi nggak? Ternyata sel 23. Ya, kita akan pindahkan lagi. Tetapi yang sudah kita pindahkan tadi, jadi di sini ya perbaikan sel 21 ini tidak boleh diotak-atik lagi. Tidak boleh kita otak-atik lagi. Sehingga perbaikannya, ya, sini. Perbaikannya itu menjadi, kan tadi perbaikannya ini nih, saya hapus ya di sini. Perbaikannya kan ini, ya. Perbaikannya seperti ini. Dan tadi perbaikan yang kedua adalah sel 23, sel 23. Berarti 23. Ini ya. Ini di sini sel 23 ini 23, berarti di sini. Ini akan kita pindahkan kemana? Ya, di sini. Ini akan kita ambil dari mana? Padahal 50 ini sudah tidak boleh diotak-atik. Ya. Sudah tidak boleh diotak-atik. Oke. Berarti kita lihat nih. Penghematannya kan kalau 10 kita pindahkan ke sini, 10 kali 10 100. Kalau ini 40 kali 9. Lebih besar 10 kali 10 ya, berarti pindah ke sini nih. Sehingga 10 ini akan kita pindahkan ke sini. Ini 10. Ingat ya, 50 di sini sudah tidak boleh diotak-atik. Nah, karena gudang 3 tadi kebutuhannya 40 dan sudah diambilkan dari pabrik B10, sehingga yang awalnya di sini 40 menjadi 30. Ini kita coret menjadi 30. Ya. Sesuai. Terus, karena tadi kapasitas C, pabrik C itu 50 dan sudah diambil ke gudang 330, sehingga gudang 2 hanya bisa terpenuhi 20 oleh pabrik C. Yang awalnya 10 ditambahkan kan. Dan gudang 3 diambilkan dari pabrik A tetap 90. Kita cek 90 sama ya, 60, 110, 40, 50. Nah, berarti ini dan ini sudah diselesaikan. Terakhir, sel 13. Ya. Sel 13. Ini kita akan pindahkan kemana nih? Ya, sel 13 ini. Kalau 50 dan 10 ini sudah tidak boleh diotak-atik. Ya. Sel 13 ini akan kita pindahkan kemana? Oke. Nah, ternyata kita akan pindahkan 30 di sini. Saya ganti lagi ya warnanya ya. 30 di sini, yang penghematannya, yang biayanya 19 akan saya pindahkan ke sini. Link ke sini. Ya. Karena dia akan menghemat Rp11. Ya. Dan ingat, 50 dan 10 ini sudah tidak boleh diotak-atik karena tadi sudah sel perbaikan. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Ya. 30 tadi yang dari sini kita pindahkan ke atas. Oke, di sini saja ya. Ini berarti kita coret. Ini menjadi 30. Begitu ya. Ini menjadi 30. Ingat, kalau 30, kapasitas pabrik A tadi hanya 90, sudah diambil ke gudang 390, berarti di sini hanya tinggal 60. Ya. Nah, kan yang nggak boleh berubah kan ini nih. Karena gudang 2 ini permintaannya 110 dan hanya bisa diambilkan dari pabrik A60, berarti kurang berapa? Kurang 50 kan? Diambilkan dari pabrik C sebesar 50. Nah, sehingga semua sudah terdistribusi. Ini pabrik C kapasitasnya juga 50. Kita lihat 60 tambah 30, 90, 50 tambah 10, 60, 60 tambah 50, 110, ini 50, dan di sini 30 ditambah 10. Ya, ini sudah habis ya, sama dengan 40. Nah, karena 0 kan berarti tidak perlu kita perbaiki. Karena negatifnya, yang negatif ini sudah kita perbaiki semua, ini sudah optimal. Sehingga, ya,
Sehingga biaya perbaikannya kita hitung lagi, sehingga biaya perbaikannya adalah, kita hitung dari sini, 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Perbaikannya adalah 1.890. Ini adalah nilai minimal atau biaya minimal yang kita dapatkan. Nah, untuk transportasi metodenya sudah saya sampaikan baik tahap 1 maupun tahap 2. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa mencoba menggunakan aplikasi kasus tadi yang kita sudah selesaikan, dicoba menggunakan aplikasi WinGSP. Ya, ada di situ kita tinggal memilih metode mana yang akan kita selesaikan. Itu, jika ada yang masih belum jelas, kita diskusikan di Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.